Kejadian pasal 3 ayat 8. Sudah mendapatnya? Kita akan membacanya bersama-sama dalam nama Yesus. 1, 2, 3. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Saya akan membacakannya bagi kita sekali lagi. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Demikianlah jawab kebenaran firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang merenungkan dan terlebih lagi setiap kita yang melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom. 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 Saudaraku yang diberkati, saya memberikan tema dalam pembacaan atau perenungan kita pada pagi hari ini, yaitu kasih Allah kepada manusia berdosa. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ketika manusia jatuh dalam dosa, dalam Kejadian pasal 3, maka manusia tahu bahwa manusia itu atau dirinya telanjang. Dan muncul sebuah perasaan, yaitu perasaan malu. Nah, perasaan malu di sini bukan karena ketelanjangan manusia. Kenapa? Karena sebelum manusia jatuh dalam dosa pun manusia itu telah telanjang. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, manusia itu sudah telanjang. Nah, perasaan malu di sini ini lebih tepat diakibatkan karena dosa. Dosa membuat manusia itu merasa malu. Dan manusia yang malu itu akibat dosa, dia tidak lagi mau bertemu dengan Allah. Manusia yang malu oleh karena dosa dan salahnya, dia tidak lagi mau bersekutu dengan Allah. Sehingga manusia yang sudah jatuh dalam dosa itu menyembunyikan dirinya dari Allah di tengah-tengah pohon-pohonan dalam taman Eden. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan, manusia yang jatuh dalam dosa menyembunyikan diri dan tidak ada kemampuan atau tidak ada inisiatif dari manusia untuk bertemu dengan Tuhan Allah, untuk mencari Tuhan Allah yang sedang berjalan-jalan di taman itu. Manusia tidak ada inisiatif sedikit pun untuk mencari Tuhan Allah pada waktu itu. Kenapa manusia tidak punya inisiatif? Karena dalam Kejadian pasal 2 ayat 17 ada sebuah peringatan yang Tuhan berikan kepada manusia, yaitu begini. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Dan akibat dari manusia memakan pohon yang dilarang oleh Allah itu, maka ketika manusia memakan buah itu, manusia mati. Karena manusia mati, maka manusia yang mati tidak mungkin punya inisiatif, tidak mungkin punya kemampuan untuk mencari Allah. Kematian yang saya maksudkan atau Alkitab maksudkan, kan manusia makan, kita lihat bahwa manusia makan buah pohon itu, manusia tidak mati. Benar? Apakah manusia mati? Tidak. Kelihatannya tidak. Tetapi kematian itu kematian secara rohani. Dan juga akibat jatuhnya manusia dalam dosa bukan hanya kematian secara rohani, kematian fisik pun dialami nanti. Jadi benar apa yang Allah katakan dalam Kejadian 2 ayat 17, ketika pada waktu engkau memakan buah itu, pastilah engkau mati. Dan manusia itu yang telah makan buah itu sudah mati secara rohani. Karena manusia mati secara rohani, mana mungkin manusia yang mati secara rohani tidak akan mungkin bertemu atau tidak akan mungkin punya kemampuan untuk bertemu dengan
manusia sudah mati dan tidak mungkin yang mati bisa punya inisiatif untuk mencari Tuhan. Nah, saudara-saudara pun diberkati. Agama-agama lain di luar Kristen mengatakan bahwa manusia berdosa dapat mencari Allah. Semua aliran-aliran selain daripada Kristen mengajarkan bahwa manusia yang berdosa bisa mencari Allah, tetapi kekristenan berbeda. Kekristenan mengajarkan bahwa manusia yang berdosa tidak mungkin bisa mencari Allah. Inilah yang membuat kekristenan bukan hanya sekedar berbeda, tetapi juga bertentangan dengan ajaran-ajaran agama mana. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita semua telah mati karena dosa. Sebab dalam kitab suci di surat Roma katakan bahwa sebab upah dosa adalah maut. Dosa adalah penyimpangan manusia dari Allah. Itu definisi dosa. Manusia menyimpang dari Allah. Manusia tersesat dari jalan Allah. Dalam Yesaya 53 ayat 6 berkata begini. Kita sekalian sesat seperti domba. Lalu Mazmur 119 ayat 176 berkata, aku sesat seperti domba yang hilang. 1 Petrus 2 ayat 15 berkata, sebab dahulu kamu sesat seperti domba. Perhatikan baik-baik. Kita sesat, aku sesat, kamu sesat, kita semua sesat. Kalau sesat itu namanya apa? Namanya kan terhilang. Ya kan? Kalau sesat berarti terhilang. Hilang dari jalurnya, keluar dari jalan. Itu sesat. Dalam Lukas 15 ayat 8-10, Yesus membentangkan sebuah perumpamaan tentang seorang perempuan yang kehilangan salah satu dari 10 dinarnya, yaitu dirhamnya, yaitu salah satu dirhamnya kita. Nah, pertanyaan bagi kita, perempuan itu kan hilang salah satu dirham. Nah, apakah dirham itu yang mencari atau perempuan yang mencari dirham? Perempuan yang mencari dirham atau dirham yang mencari perempuan? Kenapa perempuan mencari dirham? Yang hilang siapa? Dirham atau perempuan? Dirham. Ya kan? Kita sepakat Alkitab katakan dirham yang dan yang cari itu perempuan. Amin. Kalau saya kasih contoh, Nona di depan ini punya HP. HP Nona hilang. Apakah HP Nona yang mencari Nona atau Nona yang mencari HP? Kenapa Anda mencari HP? Karena HP hilang. HP tidak bisa mencari Nona. Demikian juga dirham tidak bisa mencari perempuan itu. Yang mencari dirham yang hilang itu perempuan yang punya dirham. Begitu juga Nona yang mencari HP itu Nona yang punya HP yang hilang tersebut. Jadi HP tidak bisa mencari. Nah, mungkin Anda berkata begini, tidak mungkin lah manusia bisa mencari Allah. Manusia berdosa bisa mencari Allah. Nah, sebab apa? Kalau kita lihat, tadi saya kasih contoh, Alkitab juga, Nona juga kan. Dirham HP itu tidak ada otak. Amin. Mereka benda mati. Jadi karena mereka benda mati dan tidak punya otak, jadi wajar untuk mereka dicari. Sedangkan kita manusia yang sudah berdosa ini, kita punya otak, kita bisa mencari Allah. Sepertinya perkataan ini benar, pandangan ini benar, tetapi tidak alkitabiah. Yesaya 53 yang tadi saya baca ayat 6 berkata begini. Kita sekalian sesat seperti domba.
masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Manusia yang berdosa mencoba untuk mencari Allah. Lalu manusia itu mencoba untuk mencari Allah, tetapi mereka tidak mau berjalan di jalannya Allah. Manusia berdosa mau untuk berjalan di jalan mereka masing-masing. Allah maunya ini, kita maunya itu. Itu menandakan bahwa manusia berdosa tidak mungkin bisa mencari Allah. Amin. Sebagaimana HP tidak bisa mencari tuannya, sebagaimana dirham tidak bisa mencari perempuan yang kehilangan dirham tersebut, demikian juga manusia yang berdosa tidak mungkin bisa mencari Allah. Kenapa? Manusia itu sudah mati. Saudara perhatikan, orang mati, namanya orang mati. Orang mati secara jasmani. Saya berapa kali, 2 atau 3 kali sudah kasih mandi mayat. Biasanya laki-laki kasih mandi. Setiap kali saya kasih mandi mayat, dia sudah terbujur kaku. Kita goyang daging sini di muka juga, si ibadah juga tetap dia anak bulu taruh. Kita goyang uang 100.000 10 lembar juga. Karena apa? Dia mati. Dia tidak punya inisiatif. Nah, kalau mati jasmani digambarkan seperti itu, demikian juga kita mati rohani. Kita tidak punya kerinduan untuk mencari Allah. Seperti manusia mati secara jasmani digoyang daging babi sei, digoyang di muka begini juga, dia tidak akan berkedip. Apa pernah Anda lihat mayat? Anda goyang tidur, aku bertalah hari, kecil-kecil asli mati lagi. Ada orang mati mencari makan? Tidak. Ada pernah lihat orang mati di dunia mencari makan? Tidak. Tidak ya? Demikian juga kita mati secara rohani, kita tidak mungkin bisa mencari Allah. Lihat, manusia itu tadi saya katakan konsekuensi akibat dari makan buah yang dilarang oleh Allah. Allah katakan dalam Kejadian pasal 2 ayat 17, pada waktu engkau memakannya, pastilah engkau mati. Perkataan ini adalah perkataan yang benar. Ketika manusia, laki-laki dan perempuan, Adam dan Hawa, mengambil buah pohon yang dilarang oleh Allah itu, lalu memakannya, pada waktu itu juga mereka mengalami kematian secara rohani. Ketika mereka mengalami kematian secara rohani, tidak ada inisiatif dari mereka berdua untuk mencari Allah, tetapi mereka menghindarkan diri jauh dari Allah. Dosa itu, ciri dosa itu, orangnya tidak mau bersekutu dengan Allah, pemalas bersekutu. Itu ciri-ciri manusia berdosa. Jadi kalau dalam rumah tangga kita ada orang-orang, ada suami istri atau anak-anak kita atau pacar kita yang tidak mau beribadah kepada Allah, maka jangan heran itu adalah ciri-ciri orang berdosa. Amin. Ya kan? Amin. Jangan bilang setan apa di kepala. Bukan setan dia punya kepala, dia itu orang berdosa. Amin. Kalau kita kan takut kan bertemu dengan Allah. Kenapa? Karena kita takut dosa. Kita takut kalau salah kita kan ditelanjangi, dilucuti, dibuka. Makanya kita takut. Ya kan? Jadi saudara yang berkati, Daud berkata dalam Mazmur 2 kali dia berbicara tentang hal ini.
Dalam Mazmur 14 ayat 23, dalam Mazmur 53 ayat 3 sampai 4, dia berkata begini. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Dia menjawab sendiri. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah berjatuh. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Ini kata Daud. Dua kali dia bicara. Lalu perkataan Daud ini dikonfirmasikan atau ditegaskan lagi oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma, dalam Roma 3 ayat 10 sampai 12. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Ini kata Paulus. Nah, saudara pun berkata oleh Tuhan, kalau begitu manusia tidak bisa mencari Allah. Manusia yang berdosa, yang sudah mati, tidak bisa mencari Allah. Lalu siapa yang bisa mencari? Siapa yang harus melakukan kegiatan mencari ini? Inisiatif mencari tidak pernah lahir dari manusia, tapi inisiatif mencari itu lahir dari diri Allah. Allah yang mencari manusia yang sudah hilang, manusia yang sudah tersesat, dicari oleh Allah. Allah selalu menggambarkan kita, manusia-manusia berdosa, sebagai domba yang tersesat. Domba yang tersesat tidak tahu jalan pulang. Domba harus dicari oleh sang gembala. Kalau gembala menemukannya, maka gembala akan bersuka cita. Jadi domba itu butuh orang yang menggembalakan dia. Demikian juga manusia, kalau hilang dari gembalanya, maka manusia itu tidak bisa pulang kembali. Manusia tidak bisa pulang kembali, maka gembala atau Allah yang turun untuk mencari. Amin. Ya, saudara yang berkati oleh Tuhan. Kekristenan berbeda. Kalau ajaran di luar Kristen mengajarkan kepada manusia, kepada umatnya, bahwa manusia yang berdosa bisa mencari Allah. Kekristenan berbeda. Kekristenan mengajarkan dan Alkitab mengajarkan manusia yang berdosa tidak mungkin mencari Allah, tetapi mungkin kemungkinan besar adalah Allah yang mencari manusia yang berdosa tersebut. Coba kita lihat. Waktu Lazarus itu kan sudah mati kan? Berapa hari dia sudah dikuburkan? 4 hari dia dalam lubang kubur. Tapi Lazarus bisa hidup. Lazarus yang mati bisa hidup. Siapa membuat Lazarus? Apakah ada upaya Lazarus untuk dia hidup kembali? Tidak ada. Lazarus tidak ada andil apapun. Lazarus tidak ada usaha apapun untuk bisa membuat dirinya yang mati itu hidup kembali. Hanya Yesus, ketika dia memanggil Lazarus, maka Lazarus itu hidup. Itu berarti manusia Lazarus itu hidup karena Kristus. Tidak ada campur tangan Lazarus dalam menghidupkan dirinya yang sudah mati. Demikian juga dengan kita. Kita yang sudah hilang ini tidak pernah mau kembali kepada Allah. Kita yang berdosa ini tidak pernah mau mencari Allah. Tetapi Allah yang penuh kasih. Dalam Yohanes 3 ayat 16 digambarkan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal.
Allah Bapa di surga mengutus anak-anak masuk ke dalam dunia ini untuk mencari manusia yang hilang. Dia bukan hanya mencari, tapi dia mencari dan menyelamatkan mereka yang hilang. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, usaha mencari kemungkinan besar adalah datangnya dari pihak Allah atau inisiatif Allah. Kalau manusia yang berdosa mencari Allah, itu berarti Allah yang hilang. Kalau manusia mencari Allah, itu berarti Allah yang hilang. Sama seperti kalau HP hilang, lalu HP yang cari kita, itu berarti bukan kita yang hilang. HP yang hilang, tapi kita yang hilang. Kalau kita katakan kita lah yang mencari Allah, itu berarti Allah yang hilang. Allah perlu dicari oleh kita. Tetapi yang sebenarnya kita lah yang hilang. Karena kita yang sebenarnya hilang, maka Allah lah yang harus mencari yang hilang. Saudara diberkati oleh Tuhan. Kejadian 3 ayat 8. Ya tadi kita baca. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman ini. Ini adalah usaha Allah. Usaha Allah atau awal usaha Allah untuk mencari manusia yang telah jatuh dalam dosa. Ini langkah awal. Langkah awal Allah turun dan mencari dan menyelamatkan manusia yang hilang. Ini langkah awal. Apakah Allah berhenti? Tidak. Dalam Yeskiel jelas. Yeskiel 3 ayat 16 Yeskiel menulis, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang. Dan klimaks dari semua usaha Allah untuk menyelamatkan umat manusia, klimaks atau puncaknya adalah dia mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Itu klimaks dari Allah mencari manusia yang berdosa. Yesus Kristus berkata dalam Lukas 9 ayat 10. Yesus berkata sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi jelas bahwa manusia berdosa tidak akan mungkin bisa mencari Allah. Kemungkinan terbesar untuk mencari itu adalah dari Allah. Dan Kejadian 3 ayat 18 sudah membuktikan bagi kita begitu besar kasih Allah bagi umat manusia yang jatuh di dalam dosa. Dia tidak membiarkan manusia yang jatuh dalam dosa itu terus bersembunyi di antara pohon-pohon dalam taman itu, tetapi dia turun untuk mencari mereka yang sedang bersembunyi. Jadi syukur kepada Allah. Ya, kita dalam keberdosaan kita tidak bisa mampu untuk kembali kepada Allah, tetapi Allah yang datang untuk membawa kita kembali kepada Bapa yang di surga. Ya. Kalau begitu, kita orang-orang berdosa harus bagaimana? Ketika kita berdosa, perasaan yang selalu muncul itu yaitu rasa malu. Kalau orang buat salah lalu tidak pernah malu, maka dia tidak tahu malu. Amin. Benar? Tapi sekarang manusia punya hidup ini sama seperti binatang. Buat dosa di situ tidak pernah rasa malu. Laki-laki tidur dengan laki-laki, perempuan tidur dengan perempuan. Laki-laki bersetubuh dengan istri orang, perempuan bersetubuh dengan suami orang, tidak pernah malu. Seperti binatang. Tetapi, saudara perhatikan.
tidak pernah melarang orang berdosa untuk datang kepadanya. Allah tidak pernah melarang. Karena Allah tidak pernah melarang, maka dia turun untuk mencari. Allah tidak pernah melarang untuk manusia berdosa datang kepadanya, tapi manusia sendirilah yang membatasi dirinya, yang tidak mau datang kepada Allah. Kasih Allah sungguh besar, bukan? Allah tetap membuka tangannya, menunggu kita. Kalau kita baca dalam Lukas, satu bapak yang punya 2 orang anak, yaitu si sulung dan si bungsu. Si bungsu kasih habis dia punya uang. Apakah bapaknya marah? Waktu si bungsu itu pulang, bapaknya selalu berdiri di depan pintu, menunggu dari jauh, melihat dari jauh, kapan anaknya bungsu ini pulang. Dan ketika bapaknya melayangkan pandangannya ke arah yang jauh, dia melihat anak bungsunya itu pulang. Bapaknya tidak berdiri di tempat, tapi bapak yang penuh kasih itu meninggalkan tempatnya, lari dan memeluk si bungsu itu. Dia memakaikan kasut yang bagus, menggantikan baju yang terbuat dengan jubah yang mahal, dan mengenakan cincin, dan membunuh anak yang bungsu untuk pesta sukacita. Karena apa? Anaknya ini yang hilang telah ditemukan kembali. Anaknya yang mati sekarang telah hidup kembali. Itu menggambarkan bagaimana kasih Bapa, kasih Allah kepada kita manusia, kepada kita anak-anak manusia yang berdosa dan menyimpang kepada Dia. Ini penting. Anak Allah yang Maha Kudus itu datang ke dalam dunia yang penuh dengan noda dan dosa, berteman dengan pelacur, berteman dengan pemungut cukai, dan dia dikatakan sebagai sahabat-sahabat orang-orang berdosa. Tapi Yesus katakan, orang sakitlah yang memerlukan, tapi bukan orang sehat. Dia datang ke dalam dunia, diutus oleh Bapa untuk mencari yang hilang atau yang tersesat. Seperti kita inilah. Tak saudara boleh berkata oleh Tuhan. Sekali lagi kita Kejadian 3 ayat 8 menggambarkan akan kasih Allah kepada manusia yang berdosa, yaitu Dia datang dan mencari manusia yang berdosa.